Mereka menembak tanpa berhenti, saat Rusia menyerang di Ukraina. 3 helikopter serang Rusia terbang rendah di atas kota Kremina, memberondong posisi garis depan Ukraina di luar kota. Drone-drone Rusia berputar-putar di atas kepala sementara pasukan darat Moskow menembakkan senapan mesin berat untuk mengusir warga Ukraina dari lubang perlindungan yang tersembunyi di balik cahaya hutan pinus. Ketika ledakan peluru artileri mengguncang tanah di sekitarnya pada Sabtu pagi, Vlad, seorang operator drone Ukraina berusia 27 tahun, melihat sebuah pengangkut personel lapis baja Rusia membawa lebih banyak pasukan ke pertempuran tersebut. Katanya, ini mungkin merupakan awal dari serangan lain. Mereka terus-menerus menyerang kami, kata Letkol oleh Matviichuk, komandan batalion berusia 49 tahun di Brigade Pertahanan Teritorial ke-100 Ukraina. Mereka mencari titik lemah dan kemudian menyerbu. Di sepanjang garis depan sepanjang 600 mil yang membelah Ukraina Timur dan Selatan, pasukan Rusia sebagian besar bersikap defensif, berharap bahwa ladang ranjau luas yang mereka tanam akan melindungi posisi benteng mereka. Sejauh ini mereka mampu mencegah terobosan besar Ukraina. Namun di timur laut Ukraina, di sepanjang garis depan sekitar 60 mil yang mengelilingi kota Kupiansk, Sepatov dan Kremina, Rusia tidak menyerah. Dengan artileri berat, drone, dan gelombang serangan darat, mereka sekali lagi melancarkan operasi ofensif yang berkelanjutan. Pada hari-hari tertentu mereka menembak tanpa henti, kata Letnan Kolonel Matviichuk. Intensitas pertempuran telah surut dan mengalir di wilayah Ukraina selama hampir 1 tahun dan pertempuran yang terjadi hanya mengakibatkan sedikit perubahan posisi di garis depan. Namun, sebagian besar garis statis pada peta dapat mengaburkan kekerasan yang terjadi di hutan pinus dan jumlah korban yang diakibatkan oleh gencarnya pelemparan amunisi ke arah musuh. Oleg, seorang dokter berusia 50 tahun yang bekerja sebagai petugas medis garis depan di Brigade ke-100, mengatakan bahwa setelah berminggu-minggu hampir tidak ada tentara yang terluka, dia sekarang berlomba ke posisi Ukraina untuk merawat luka setiap hari, sebuah bukti dari sebuah serangan Rusia yang lebih agresif. Dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah mengklaim terobosan kecil di jalur dari Kupiansk ke Kremina 60 mil ke selatan. Kyiv mengirimkan unit berpengalaman untuk memperkuat garis pertahanan di wilayah tersebut. Tentara Ukraina yang berada di garis depan mengatakan bahwa kemajuan yang dicapai Rusia tidak seberapa dan mereka telah melakukan serangan balik serta merebut kembali sebagian wilayah yang hilang. Analis dari Institute for the Study of War, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington, hanya mendokumentasikan sedikit kemajuan yang dicapai pasukan Rusia di wilayah tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Namun, Badan Intelijen Militer Inggris mengatakan, aktivitas baru di wilayah timur laut menyoroti pentingnya wilayah tersebut bagi Kremlin, mengingat hal itu terjadi pada saat yang sama Rusia menghadapi tekanan signifikan di wilayah selatan. Tentara Letnan Kolonel Matviichuk bertanggung jawab atas garis depan sepanjang sekitar 3 mil dekat kota Kremina, yang masih dikuasai Rusia. Dia mengatakan bahwa Rusia kini menembakkan peluru 2 hingga 3 kali lebih banyak dibandingkan tim mortirnya, yang rata-rata menembakkan sekitar 50 peluru per hari. Pertempuran tersebut sesuai dengan pola yang sering dihadapi Ukraina ketika Rusia mencoba meraih keuntungan kecil dengan mengandalkan personel dan persenjataan dalam jumlah besar. Letnan Kolonel Matviichuk mengatakan bahwa sebelum mereka menyerbu suatu posisi, Rusia akan meluncurkan sejumlah roket dan mortir ke posisi Ukraina yang bertujuan untuk menghancurkan ruang galian dan meninggalkan para pembela yang bertahan dalam keadaan terkejut. Kemudian mereka mengirimkan unit penyerang sebanyak 10-12 orang, ujarnya. Kami menyebutnya unit Z, artinya mereka berasal dari koloni hukuman. Mereka tidak profesional, hanya pakan ternak, ujarnya. Ini adalah taktik yang mengingatkan kita pada serangan Rusia terhadap Bakhmut, kota yang direbutnya pada musim semi, namun sebagian besar tidak ada dalam postur pertahanan yang diadopsi sejak saat itu. Di baris kedua parit Rusia, kata Letnan Kolonel Matviichuk, terdapat unit-unit yang terdiri dari tentara Chechnya yang memblokir mereka yang mengancam akan menembak mereka yang mundur, katanya, dan di belakang mereka ada tentara Rusia yang lebih profesional.